semuanya, kembali lagi di podcast Suara Didaktika, saatnya pendidikan bersuara. Nah, teman-teman, pada episode sebelumnya nih, kita tuh udah membahas tentang pembelajaran di era digital. Nah, pada episode kali ini, kita juga kedatangan tamu yang gak kalah spesial, yaitu Ketua Ikatan Alumni PGSD tahun 2025, tahun 2029. Halo Kak Oke, halo Sidik. Apa Kak Minta kabarnya? ya? Nggih, Oke, saya Salamita. Apa kabarnya Kak? luar biasa, tetap semangat. Nggih. Ini berarti dari sekolah nggih? Iya Mbak, dari sekolah, jadi maaf saya pakai pramuka. Nggih, tidak apa-apa. Nah, eh teman-teman, pada episode kali ini kita akan membahas tentang pengalaman di PGSD bagi mahasiswa baru. Betulan nih, kemarin itu kan habis SNBP. SNBP ya, seleksi Nasional berbasis prestasi. Kalau dulu tuh SNMPTN. SNMPTN. Oke, betul. Nah, kebetulan dari SPMB-nya UNS itu PGSD termasuknya prodi yang paling banyak diminati, Kak. Di top 9. Top 9. Oke, nah, Seunif. ya, satu univ. Nah, dari Kak Sidik sendiri nih sebagai ketua ikatan alumni, perasaannya itu seperti apa? Mengetahui informasi yang sangat membuat terkejut seperti ini. Baik, selamat sore Kak Mita dan juga teman-teman semuanya dari Suara Didaktika. Oke, PGSD bisa. Jargonnya gitu ya? Saatnya pendidikan bersuara. Oh, saatnya pendidikan bersuara. Iya. PGSD bisa atau gitu. Jadi untuk SNBP. Ya, SNBP. Oke, sekarang yang luar biasa peminatnya dan cukup aplaus yang luar biasa buat PGSD bahwa pendidikan guru sekolah dasar masih menjadi primadona ya Pak, di lingkungan UNS gitu. Dan ini mungkin tidak jauh beda Mbak dengan di zaman saya pada tahun masuk itu saya 2008, yang mana notabene saat itu adalah menjadi top pertama. Top pertama yang hampir ya apa ya Mbak, beriringan dengan kedokteran. Dan saat itu di angkatan saya membuka kelas sampai F. Sampai F. Maksud saya ini adalah kelas F. Kelas F. Jadi sekitar kalau 40 kali 6 ya 240. Dulu satu kelasnya 40. 40. Wah, sangat peminatnya sangat luar Peminatnya sangat biasa. banyak. Berarti dari tahun 2008 sampai sekarang 2026. Berarti PGSD masih menjadi primadona. Luar biasa berarti PGSD. Masih sangat diminati Ya, Kak. Berarti tidak jauh berbeda dengan waktu dulu. Iya, betul. Mungkin waktu pengalaman selama di PGSD berkesan itu baik Kak Sidik itu apa? Jadi kalau pengalaman di organisasi di PGSD sendiri itu kan banyak organisasi yang lebih mungkin umum atau hima kayak gitu kan. Ada juga yang religius, mungkin ada SKI ataupun dan lain sebagainya. Kemudian termasuk bagaimana membangun relasi bersama teman, kemudian dosen, bahkan bisa di luar prodi. Jadi kalau dari saya, pengalaman yang saat itu saya miliki adalah pengalaman berorganisasi. Karena kalau dulu kan organisasinya cuma 2, Mbak. Satu, hima. Hima itu yang untuk dari keprodian. Yang kedua adalah SKI, Sentra Kegiatan Islam. Ya, saat itu cuma 2 itu. Dan itu yang pengalaman yang dulu saya rasakan, saya bergabung di situ. Dan banyak ya pengetahuan, pengalaman, bahkan juga relasi pertemanan yang mana itu juga mempermudah akses perkuliahan ataupun kegiatan-kegiatan yang relevan seperti itu. Tadi kan peminatnya sekarang dan zaman dulu itu kan masih tetap sama nggih, banyak yang minat untuk masuk di PGSD. Dari Kak Sidik sendiri kira-kira apa sih yang membuat anak muda nih khususnya zaman sekarang itu minatnya itu kembali lagi untuk join di PGSD itu? Yang mungkin ya jadi prediksi saya bahwa orang kuliah ataupun belajar itu mungkin melihat dari
apa itu peluangnya, Oh, gitu. peluangnya betul ya kan gitu. Jadi kalau saat ini kan ya peluang menjadi guru SD bahkan mungkin idaman para orang tua, Oke. mungkin mertua juga ya, adalah menjadi seorang ASN, Oke. aparatur sipil negara. Dan kita lihat bahwa sekarang pemerintah mungkin khususnya di Solo itu Pak, Solo itu banyak kekurangan guru. Oh, Nah, sekolahnya banyak. sekolahnya banyak, gurunya juga masih banyak yang kosong. Oke. Sehingga ya peluang untuk menjadi guru itu kan banyak. Terlebih sekarang ada juga jalur menjadi ASN atau guru P3K kan dengan pajak, ya kan gitu. Dan jadi kalau dari saya peminatnya itu banyak karena peluangnya untuk istilahnya diterima di situ juga banyak. Banyak. Kita berkacamata dari Solo aja lah. Iya. Dari Solo aja banyak kekurangan guru. Bahkan kemarin ada sampai sempat ada P3K paruh waktu itu juga diambilkan dari honorer-honorer yang berada di Solo diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, kalau boleh tahu dulu waktu mendaftar di PGSD itu atas kemauan hati sendiri atau disuruh orang tua? Kan biasanya kebanyakan anak muda sekarang itu katanya disuruh orang tua untuk masuk prodi pendidikan gitu Iya, khususnya. betul. Kalau dulu mungkin 2008 itu kalau saya itu adalah ya bukan bukan karena kemauan sendiri yang pertama, Pak. Oh, Ada sebab lah yang membuat saya itu ada kekurangan yang saya alami sehingga saya tidak bisa masuk di jurusan saat itu adalah IPA. Karena saya kan dulu dari IPA, IPA sehingga linearnya enaknya kan pengen ambil jurusan yang IPA. Tapi saya ada kendala di mata yang mana itu tidak bisa mengambil jurusan di IPA gitu. Sehingga mau tidak mau adalah ngambil yang IPS. Sehingga saat itu saya tesnya adalah IPC. IPC itu jadi tesnya 2, Mbak. Jadi tesnya itu adalah yang IPA dulu plus IPS. Itu untuk masuk perguruan tinggi. Iya, karena saya SMA-nya kan IPA, sedangkan PGSD itu adalah jalurnya di IPS. Sehingga saat itu tesnya 2. Jadi adalah IPC namanya. Ilmu pendidikan C-nya apa saya lupa. Nanti browsing-browsing. Nah, jadi berawal dari situ ya karena saya ya udah punya pengalaman banyak dan cuma berasal dari ya di desa kayak gitu ya. Larinya kemana? Ya udah ke guru gitu. Sehingga ya saat itu adalah bukan kehendak murni saya kan pengen juga ke yang mungkin di teknik ataupun di sipil dan sebagainya, tapi ada suatu hambatan dan saya udah manut orang tua saja, udah guru aja gitu. Ya saat itu gitu. Karena bagi saya mungkin salah satu keberuntungan ya Pak, ya mungkin saya menganggap keberuntungan saya sendiri juga nggak punya bekal ilmu sosial di sini. Kan saya belajar IPA, sedangkan yang kita sekarang IPS juga. Dapat dari mana itu? Ya udah akhirnya udah ngikut saja dan alhamdulillah ya diterima itu. Jadi karena secara garis besar adalah saat itu adalah karena dorongan dari orang tua. Tapi saya kalau sekarang udah merasakan oh ternyata ya jalannya di sini. Enak juga jadi guru. Iya sih. Tapi apakah dulu itu langsung spesifik ke PGSD atau boleh terserah yang penting pendidikan seperti itu? Ya guru Pak, tapi guru lah. Tapi yang kalau dari situ tanya teman-teman dan juga dari tetangga-tetangga itu, yang gampang saya enak guru SD. Oh, yang gampang. Ya betul. Yang ya istilahnya bermain dengan anak-anak. Iya. Dulu kan saat itu kan pengennya ya guru itu kan sekolah libur, gurunya juga libur. Ternyata tidak. Oke, Kak Sidik. Mungkin mengulang pertanyaannya. Oke, baik, Mbak Untuk ada ekspektasi apa yang sudah dipikirkan oleh Kak Sidik nih sebelum masuk PGSD, tapi ternyata realitanya tuh nggak seperti itu gitu. Gitu. Jadi ekspektasinya adalah mungkin kalau dulu kan ketika kuliah itu kan berpikirnya adalah menghidup di fakultas ataupun universitas di Kendingan sana, di
Jalan Insinyur Sultami sana. Oke. Tapi ketika dicek, oh ternyata memang BGS dipisahkan yang adalah di Klincol sini atau di Oke. Katay. Dan itu saya berpikir kenapa sih harus dipisahkan gitu. Tapi ketika melihat di universitas yang lain, ternyata tidak jauh beda Iya. gitu. BGSD dipisahkan. Mungkin kalau kita berpikir positifnya adalah bagaimana BGSD itu adalah disiapkan kulturnya memang menjadi sosok guru yang benar-benar yang mumpuni kan gitu. Yang kalau dulu kan mikir juga kuliah itu bebas, enak gitu. Masalah kostum ya, pakai masalah baju gitu. Tapi ketika masuk loh, kok seragaman lagi gitu. Iya. Hitam putih kan gitu. Nanti malah dikira SPG-nya Solo Iya. Sekolah. Dan saya berpikir, oh ya berarti ini memang karakter guru dibangun di situ. Oke. Gitu. Masih ada pembiasaan yang lain, mungkin kayak baju yang rabu batik. Oke. Bahkan mikir juga, hari Jumat masih ada upacara. Oh, zaman dulu masih ada upacara gitu. Upacara. Setiap Jumat. Setiap Jumat. Oh, wow. Nah, gitu. Dulu pikir saya kuliah itu ya udah seperti pada umumnya kuliah. Iya. Tapi memang pembudidayaan, pembiasaan untuk menjadi seorang guru yang benar-benar menjadi sosok guru dan digugu dan ditiru itu Iya. ada gitu. Sehingga ekspektasinya berbeda adalah itu tadi masalah formal. Mungkin kayak pembiasaan yang malah bagi saya pembiasaan masalah berseragam, Oke. bahkan mungkin bersepatu itu malah lebih baik. Nah itu sampai saya masih ingat saya di depan apa itu Mbak? Di depan ruangan ini masih ada dulu zamannya Pak Kartono gitu selaku Kapolri gitu ya, menasihati saya gitu. Saya ambil dijawil kaki saya, celanamu kok tidak celana kain, celana levis gitu. Dan itu saya rasa masih ingat saya sekitar 2009 saya dijawil itu. Kemudian sepatu dulu masih sepatu cat gitu, sepatu dolan gitu. Terus diingatkan juga itu sepatu ganti harus ganti pantofel gitu. Dan itu dulu mungkin ekspektasinya kuliah enak, mungkin bebas dan sebagainya, santai gitu. Mungkin kaosan boleh. Ternyata sekarang berarti malah ekspektasinya adalah lebih bagus dari harapan saya gitu. Mungkin itu untuk pembiasaan ketika nanti sudah menjadi guru. Betul. Biar dia terbiasa untuk berpakaian rapi seperti itu. Karena saya masih ingat Mbak, dulu visinya FKIP adalah berkarakter kuat dan cerdas. Itu zaman dulu masih dekannya Prof. Furkon. Berkarakter kuat dan cerdas. Jadi berkarakternya masalah kepribadiannya, karakter imannya, cerdasnya intelektual kita gitu. Nah, mungkin pernah nggak sih Kak waktu dulu menjadi mahasiswa baru atau waktu sudah mahasiswa mau akhir gitu mendapatkan seperti bukan diskriminasi ya, kayak diejek gitu. Kenapa sih kok cowok masuknya pendidikan atau itu kan nggak keren, pendidikan apa sih? Nah itu pernah merasakan seperti itu atau untungnya enggak pernah? Dulu nggak ada Pak. Dulu nggak ada atau memang saya acuh tak acuh ya masalah itu ya. Jadi dulu memang yang mendominasi adalah perempuan. Jadi dari putra itu sedikit gitu. Jadi saat itu memang nggak ada stigma dari luar guru kok cowok gitu. Terus guru SD kan gitu. Bahkan sekarang yang dunia saya alami adalah banyaknya saya bertemu dengan para ibu-ibu sehingga sekarang realitanya di Solo itu guru cowok sedikit. Kayaknya semangat yang mahasiswa ya, cowok nanti ketemu ibu-ibu. Nah untuk mungkin dari teman-teman yang mau mendaftar ke PGSD terutama yang cowok nggak usah malu Nggak usah. Karena semua jurusan itu sama gitu. Outputnya itu yang pastinya baik. Nah waktu selama berkuliah ini kan pasti banyak suka dukanya. Dari Kak Sdik lebih banyak sukanya atau dukanya? Suka Mbak. Saya di kuliah di sini tuh paling suka. Sampai saya jarang pulang.
Jadi kalau dari rumah ke sini tuh paling 20 menit gitu. Sehingga saya lebih banyak tidur di Al-Furqon gitu. Oh, Jadi jarang pulang. yeah. Lebih senang ya kegiatan di kampus itu apa? Mungkin berorganisasi, kalau enggak ya main bola, mungkin dulu mungkin ada kesibukan membuka bimbingan apa itu privat. Jadi kan Yeah. dekat-dekat di sekitar sini gitu. Yeah. Yang saya rasakan adalah senang gitu. Sehingga saya sampai di setelah kuliah, setelah lulus sekitar 2 atau 3 tahun, saya masih tinggal di Al-Furqon itu. Oh. Karena masih ya senang lah dengan dunia PGSD. SD. Yeah. Tapi mungkin ada nggak Kak untuk tantangan-tantangan waktu awal masuk gitu? Terus gimana caranya dari Kak Sidik itu mengatasinya? Soalnya kan tadi masuk ke sini juga karena orang tua juga kan. Iya, Mbak. Jadi kalau tantangan adalah bagaimana ya apa ya Mbak, memotivasi diri sendiri aja gitu. Bahwa ketika keinginan kita, mungkin harapan kita, pengennya kan pengen kuliah di sana. Yeah. Tapi ketika memang takdirnya harus di sini dan juga memenuhi apa ya, memenuhi permintaan orang tua ya udah jalani aja. Dan alhamdulillahnya bisa berjalan dengan baik dan juga bagi saya tantangannya adalah bagaimana memotivasi saja. Bagaimana apa yang saya bersyukurnya di sini Pak, dan bersyukurnya adalah dari ribuannya bahkan ya mungkin ya seribuan lah. Yeah. Saya termasuk yang diterima saat itu. Yeah. Nah, saya bersyukurnya di situ dan saya ngeyem-nyemi bahasa Indonesia Mbak ya. Mbak apa ya ngeyem-nyemi Mengafirmasi positif gitu, mengafirmasi diri positif saya adalah oh ya berarti Tuhan itu memberikan kemudahan saya. Berarti memang ini jalannya saya. Gitu. Saya membesarkan hati saya seperti itu. Sehingga ya itu menjadi motivasi ya. Oh iya berarti dari ribuan yang diterima akhirnya saya salah satunya berarti ya udah jalan saya di situ gitu. Jadi emang walaupun tidak sesuai dengan yang diinginkan di awal, tetapi betul. kalau Tuhan jalannya seperti Iya, ini, betul. tinggal kita mau menjalaninya atau enggak. Iya, sebagai alumni nih yang sudah lebih dari 10 tahun lulus dari sini, Oke. ada apa ya seperti skill apa yang mungkin dilatih kakak waktu di selama PGSD ini? Kalau skillnya adalah bercerita saya Mbak. Oh, Bercerita atau ya mendongeng lah Mbak. Nah, mungkin kalau dilihat di medsos saya sudah buka tempat tadi. Nah, ya, itu banyak kegiatan yang mana saya bercerita. Bercerita saat itu memang yo ngikut sama teman-teman kok kayaknya bercerita ini ketika dikombinasikan dengan guru SD kok kayaknya cocok. Dan saya saat itu juga berpikir ketika menjadi guru itu bagaimana kita menjadi guru yang punya ciri khas Mbak. Jadi misalnya Sidik dongeng kan gitu. Sama Pak Sidik dongeng kan loh lah gitu. Sehingga itu yang sejak 2000 berapa ya Mbak? 2012 lah, 2012 sampai saat ini saya menekuni di dunia dongeng atau bercerita. Dan itu yang bisa saya tularkan kepada teman-teman bahkan juga alumni PGSD untuk ya bisa bercerita gitu. Nanti apa itu di sesi akhir gitu saya bercerita sebentar. Siap. Nah, mungkin dari teman-teman di luar sana juga penasaran kalau daftar di PGSD itu soft skill dan hard skill apa saja sih Kak yang bisa kita kembangkan gitu. Jadi kalau soft skill adalah kayak tadi Mbak, keorganisasian. Keorganisasian pasti dapat. Kemudian kayak kepemimpinan. Kepemimpinan itu dapat. Yang dulu ada kita ketahui bahwa ada LKMD Mbak. Latihan kepemimpinan LKMM apa ya? Ada di HIMA itu, di PGZ atau HIMA itu ada latihan kepemimpinan. Bahkan juga ini pramuka itu apa Mbak sebagai nilai plus loh di PGSD UNS itu. Bahkan ketika saya masuk di sekolah itu Mbak jarang guru yang mempunyai sertifikat KMD. Nah, dan rata-rata adalah dari yang lulusan UNS. Makanya termasuk kenapa para
calon guru yang ada nama PPG, PPG yang calon guru Mbak, itu Iya. yang dari UNS langsung di KMD kan. Iya. Nah, itu adalah sebagai nilai plusnya di situ. Nah, jadi ketika sudah jadi guru ya udah siap menjadi guru pramuka. Jadi biar nggak nanti di belakangan bayar. Kalau dari PGSD bayarnya mungkin sudah include ya, jadi nggak begitu terasa. Gitu. Itu mungkin kepemimpinan, kemudian tadi keorganisasian, kemudian kalau pramuka itu maksudnya soft skill atau hard skill? Bertahan hidup. Soft skill ya. Iya. Jadi bisa ngajar pramuka. Iya. Gitu. Kemudian pedagogi. Iya. Nah, pedagogi itu bagaimana mengajar anak. Nah, kita berbeda dengan andragogi. Kita teori belajar orang dewasa. Nah, tapi kita belajar mengajar anak. Dan itu tidak semua mahasiswa bisa melakukan. Bagaimana mendekati anak-anak, ayo perhatikan bapak guru. Enggak jelas. Kita harus pakai apa itu sebuah metode. Semisal pakai suara trompet. Nah, anak-anak, kamu pakai pak guru. Nah, itu yang kiranya perlu dilatih kan gitu. Dan di sini di PGSD ada. Kayak mikro teaching itu kan. Nah, mikro teaching. Mungkin kalau di ada apa itu Mbak? PPL juga ada. Nah, bagaimana terjun gitu. Mungkin kalau hard skill ya, hard skill bagi kayak contohnya apa skill? Mungkin penggunaan laptop gitu. yang sudah diasah. Kalau di UNS khususnya PGSD sudah tidak diragukan lagi. Jadi sudah melek digital. Digital. Nah, termasuk tenaga profesional, tenaga dosennya minimal yang doktor lah. Ya kan kita semua lihat tenaga PGSD guru dosennya itu adalah dokter semua, profesor juga banyak, dan mungkin selain itu juga ada studi keluar yang mana itu menjadi nilai plus gitu. Jadi tidak dilakukan lagi, termasuk karakter. Nah, karakter itu seperti yang tadi saya bilang adalah masalah berpakaian itu tadi. Berpakaian yang itu nggak dibiasakan nggak bisa, nggak berbiasa betul. Sehingga mau tidak mau kita terpaksanya bahwa kita punya celana kain, sehingga kan mau nggak mau kan di lemari itu banyak, ya kan, termasuk baju putih, termasuk batik, sehingga ketika nanti PPL ataupun magang sudah punya itu, nah kan gitu, nggak usah beli gitu. Tapi kalau kita nggak persiapan dengan itu ya nggak punya. Gitu. Termasuk ada juga yang bagaimana PGSD itu mau bisa menguri-uri Mbak budaya Jawa, betul? Nah, sekali. Kita ada dosen yang memang fokus bidangnya adalah di bahasa Jawa. Dulu di parkiran dosen itu ada Mbak tulisan tangan Jawa, aksara Jawa. Nah itu ciri khasnya di UNS sih. Jadi bagaimana mahasiswa itu bisa nulis Jawa. Dengan kapur. Kapur. Di depan situ masih ada ya? Enggak ada kayaknya. Dulu di parkiran dosen itu ada tulisan dengan aksara Jawa. Termasuk nulis Latin. Tegak bersambung. Bisa Mbak? Bisa. Oh bisa. Oke. Dan itu ya soft skill yang harus dilatih kan. Enggak bisa langsung cukup menulis tegak bersambung. Karena kita nggak tahu besok kita ditempatkan di sekolah itu yang ada laptopnya ataupun ada whiteboardnya, barangkali ada kapurnya. Di kelas sekolah saya ada Mbak. Jadi kapur dan whiteboard. Oh, dua. Kalau kelas 1 memang harus pakai kapur. Karena ada stimulasi sensori, motorik gitu. Dan itu yang bisa didapatkan di PGSD. Sangat banyak ya teman-teman. Oh banyak. Soft skill dan hard skill yang bisa kita dapatkan setelah kita bergabung di PGSD. Siapa Bella? Nah, setelah kuliah kan pastinya kita dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja. Nah, waktu pertama kali mendapatkan pekerjaan gitu, sebagai guru SD, apa yang dirasakan? Apakah deg-degan atau ya pastinya kan bahagia nggak awalnya, tapi kan belum pernah nih merasakan untuk mengajar atau dan sebagainya, itu yang dirasakan itu seperti apa? Jadi
yang dirasakan ketika masuk kelas ya. Nggih. Jadi grogi ya Mbak. Grogi mungkin bagaimana kok ngajarnya nanti banyak, kok nggak capek kan gitu. Nggih. Terus bagaimana kita menyampaikan materi, termasuk bagaimana kita membuat modul ajar ataupun RPP yang mungkin nanti berbeda dengan realitanya lah gitu. Itu yang menjadi apa ya Mbak, ketakutan di awal lah gitu. Di awal termasuk bagaimana beradaptasi dengan guru-guru yang ada di sekitar Sekitar. kita. Iya. Itu memang harus dilatih Mbak. Nggih. Karena ya kita ketahui bahwa kompetensi guru kan ada 4. Apa Mbak? Kompetensi kepribadian, Nggih. profesional, pedagogi, sama sosial. Nah, gitu. Itu termasuk juga harus dipikirkan. Nggih. Bagaimana nanti, misalkan di lingkungan kan nggak, di circle-nya guru kan tidak mungkin sesuai harapan kita. Nggih. Barangkali ada yang nggak suka atau gimana. Itu juga harus dipersiapkan. Sebagai guru baru, masuk di lingkungan baru juga harus beradaptasi gitu. Jadi pengalaman yang ditakutkan adalah ketika masuk kelas itu Mbak. Mungkin kayak guru mungkin harus ngupdate media pembelajaran. Nggih. Betul kan? Betul, betul sekali. Kalau dulu kan belum begitu banyak kayak sekarang ini. Ada ChatGPT, ada Gemini, Nggih. Canva. Nah, dulu kan masih manual kan. Semuanya papan tulis. Papan tulis. Papan tulis. Dulu RPP nulis saya Mbak. Oh iya, Nulis. satu-satu gitu. Iya, pakai folio itu. Oh. Masih kalau saya di saya. Nah, sekarang kan tinggal Ketik prom aja. langsung jadi Nah, betul. RPP-nya. Dulu mikirnya sampai di situ. Apakah harus RPP itu tiap hari buat? Iya. Gitu. Termasuk tadi lingkungan, termasuk juga IT. Bagaimana nanti saya bisa mengoperasikan IT dan sebagainya. Itu jadi saat itu mungkin ya ketakutan lah. Tapi setelah lama-lama dijalani ya kan ya yang namanya profesi, aktivitas yang terus berulang. Oh ternyata ya kita tahu celahnya, bisa menjalani. Nah, tadi kan sudah untuk soft skill tadi sudah diberitahukan soft skill apa saja yang bisa dilatih, hard skill juga, dan bagaimana dunia kerja itu bekerja kan seperti apa. Nah, dari kakak sendiri ada nggak sih seperti tips dan trik untuk mahasiswa yang sebentar lagi harus survive di dunia bekerja, itu apa skill yang harus kita latih paling utama? Skill adalah mungkin kompetensi ya Mbak. Hmm. Satu kompetensi. Kompetensi itu jadilah guru yang punya nilai plus. Plusnya, passionnya sesuai apa yang teman-teman sukai aja. Jadi misal Mbak Minta hobinya apa? Saya sukanya sih baca. Oh baca ya, berarti nanti di sekolah kan ada kan program literasi pagi. Itulah itu bisa menjadi apa ya, penanggung jawab di situ, PIC-nya di situ. Misal jenengan bisa apa, read aloud ya, read aloud, kemudian bisa menceritakan kembali, bisa membuat resensi lah itu. Mungkin teman-teman yang lain di bidang musik lah, itu yang guru-guru saat ini dibutuhkan ya seperti itu. Gitu. Mungkin guru-guru yang jago IT, ya betul kan? Sangat dibutuhkan. Nah, dibutuhkan gitu. Mungkin bisa ngurusi dapodik nanti, dana bos, kemudian TKA. Nah itu termasuk bidang-bidang keahlian yang lain. Satu punya adalah kompetensi. Nah gitu. Yang kedua tadi soal pesan tips ya. Tips dan trik ya. Oke, harus punya kelebihan gitu. Kemudian yang kedua adalah kita kuasai tadi aja 4 kompetensi itu. Kompetensi dari seorang guru gitu. Selain tadi contoh-contohnya tadi kan memang harus dituntut kita berkepribadian yang baik. Berkepribadian itu ya mulai dari berbicara, berpakaian, ya tunjukkan kita alumni sebagai alumni guru PGSD UNS gitu. Kemudian bagaimana kita bersosialisasi apa dengan orang di sekitar kita. Bahkan mungkin gini Pak, di sekolah saya itu juga ada mungkin mahasiswa-mahasiswa yang baru praktek PPN. Nah, mungkin sebagai guru yang baru kita adalah sebagai peka Pak. Peka ya. Peka itu yang
mungkin kita beda generasi ya Mbak. Nggih. Ya ada gen apalah, gen milenial atau gen X atau Z dan sebagainya. Lah, kita bertemu mungkin dengan orang-orang yang lebih tua dari kita. Gitu. Nggih. Bahkan kita sebagai orang muda itu juga harus peka. Peka itu misal guru sedang repot ngurusi anak-anak ya. Yun saya mungkin kita sebagai orang yang muda dan saat itu nganggur, ya harus segera bantu kan gitu. Sekarang kan mohon maaf mungkin ada banyak generasi yang menunduk kan Mbak. Nggih. Karena megang HP maksudnya. Oh. Sehingga mungkin di sekeliling kita itu kan nggak tahu terjadi apa. Nggih. Dan itu saya sangat mewanti-wanti Mbak. Jadi sebagai mahasiswa yang PPL itu saya selalu mewanti-wanti mereka Mbak tolong Mbak tolong Mbak tolong. Tolong itu sederhana Mbak. Jadi kayak pimpinan kita baru datang. Kita sebagai guru ngapain? Menyapa, Nggih, salaman. Nah, kalau pulang pamit lagi. Nah, itu yang mungkin bagi generasinya jenengan seperti itu biasa. Biasa. Gitu ya. Tapi mungkin bagi generasi tua yang dahulu kok sidik ini ora tau pamit to, mulai kemudian teko ujug-ujug lu ngono ngendi lah. Itu bagaimana kita bersosial dan juga di situ ada di sekolah itu ada hierarki kepemimpinan kan? Kita mungkin ada guru yang lebih senior, mungkin ada kepala sekolah. Nah, itu yang sosialnya di situ dilatih. Itu tipsnya itu sih. Berarti kita emang mempersiapkannya dari dalam diri kita. Iya betul. Sebelum mengakhiri ya podcast pada hari ini tuh saya mau mungkin ada pesan dan kesan pesan aja sih untuk teman-teman di luar sana yang sedang mempersiapkan diri untuk berkuliah ataupun mahasiswa yang saat ini sedang survive di kuliah. Itu. Dan pesannya adalah guru SD adalah salah satu peluang ya. Yeah. Peluang yang saat ini menjanjikan ya. Kita mungkin kalau mau berusaha berwira swasta mungkin jualan kan mesti kita riset dulu kan apa yang prospek kan gitu. Mungkin musim Ramadan kita prospeknya jualan takjil atau es. Nah sama Pak kita kalau sekarang pengen kuliah ya salah satu jurusan yang mungkin yang menjanjikan adalah di guru SD. Guru SD dengan pertimbangan SD sekarang banyak guru-guru yang sudah pensiun. Betul kan? Nah, sehingga kita ya bisa lari ke situ. Dan salah satu pilihan yang terbaik adalah PGSD UNS. Yang satu-satunya negeri di Solo kan, Pak. Nah, gitu kan. Dan ini adalah alumninya nah yang alumni PGSD yang dari dahulu memang sampai sekarang memang karakternya itu dibangun. Dan mungkin di luaran sana kan kadang ada citra. Oh alumni ngendi to? Oh UNS, oh pantesan gitu. Mungkin ada kampus lagi yang disebut. Oh, lagi yang negatif bisa jadi kadang ada pembanding kan Mbak di sini. Tapi ketika ada UNS kan universitas nomor 1. Iya, betul sekali universitas nomor 1. Gitu. Jadi itu adalah satu mungkin ya pesan ya Mbak. Pesannya adalah itu prospeknya adalah guru SD gitu. Dan peluang yang lain adalah sekarang banyak P3K yang dibuka lebar sehingga bagi calon-calon guru bisa lari ke situ kan gitu. Kemudian untuk menjadi guru terlebih juga ada yang namanya sekarang apa prajabatan ya. Nah, prajabatan itu buka juga lebih cepat lagi untuk dapatkan sertifikasi gitu. Berbeda dengan saya Mbak, saya itu dapat dari sertifikasi juga baru saja gitu. Kalau sekarang kan lebih enak guru lulus sertifikasi apa itu ada BPG gratis toh Mbak. Yang BPG apa itu calon guru kan gratis kan? Wah kurang saya gratis. Saya cari juga gratis terus habis itu lulus ditempatkan menjadi P3K. Nah prospeknya sangat menjanjikan gitu. Kemudian yang kedua adalah pesannya adalah kenapa harus PGSD UNS gitu. Di sini adalah dibangun ataupun dididik ataupun dibekali menjadi benar-benar guru yang seperti tadi sesuai berkarakter kuat. Jadi karakternya kuat dan juga cerdas intelektualnya gitu. Dan saya sudah merasakan itu kan gitu. Dan yang
Ketiga adalah pesannya adalah di UNS ini, di PGSD ini mungkin kita bukan hanya kuliah, tapi bagaimana kita berorganisasi, kita juga membangun relasi, kemudian kita juga berpraktek. Jadi memang prakteknya itu istilahnya kan kalau orang sekarang mungkin daging ya, Pak. Daging dengan tugas yang memang benar-benar nyata di dunia realnya sekolah dan gitu. Gitu sih, Pak. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi pengalaman-pengalaman yang bisa kita dengar dari alumni PGSD UNS. Semoga dari pengalaman-pengalaman ini bisa menumbuhkan rasa ingin tahu teman-teman dan ingin mendaftar di PGSD nih, Kak. Karena di PGSD kan tadi soft skill-nya dilatih, hard Betul. skill-nya dilatih, output-nya juga sangat jelas dan prospek kerjanya juga Betul, terjamin. gitu. Oke, terima kasih Kak Siti Siap, sudah Kak mau Nina. meluangkan waktunya Siap. untuk berbagi pengalamannya di podcast kali ini. Nah, teman-teman, mungkin sekian dulu podcast dari kami. Sampai bertemu di podcast Suara Didaktika episode selanjutnya. Terima kasih, sampai Dadah. jumpa. Terima kasih, Kak Mita. Terima kasih Kak Siti. Ya.